warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, student. Good morning. Ya, hampir setengah jam mendekati siang. Jadi ya mungkin bisa good morning dan mungkin juga bisa afternoon. Okay, the last learning is the genre of text. Kemarin kita sudah belajar bagian dari jenis-jenis teks. Kemarin ada yang prosedur yang kemarin diajarkan oleh Mr. Falah and then Mr. Rafiq. Dan selanjutnya kita ke naratif. Nah, ini bagian-bagian dari naratif, generic structure. Itu ada bagian-bagiannya, itu adalah jenis orientasinya, ada eventnya, ada step, dan lain sebagainya atau action tree. Lanjut, naratif. Naratif teks adalah jenis teks dalam bahasa Inggris untuk menceritakan sesuatu cerita yang memiliki rangkaian peristiwa kronologis yang paling berhubung. Tujuannya dari teks ini adalah untuk menghibur pembaca tentang suatu kisah atau cerita. Jadi ini ceritanya masa lalu, atau cerita cinta masa lalu, atau dongeng, atau pengalaman, itu adalah naratif atau legenda. Kalau kemarin prosedur itu lebih penggunaan alat dan tata cara. Nah, kalau naratif itu jenis kalimat yang menceritakan tentang masa lalu, dongeng, atau tentang dongeng binatang atau seorang raja dan lain sebagainya. Itu adalah nanti namanya naratif teks. Nah, struktur teksnya itu ada orientasi, orientation atau biasa disebut dengan pendahuluan, berisi tentang siapa pelakunya di sini, atau tokoh utamanya, kapan terjadinya dan di mana cerita itu dimulai atau ditetapkan. Nanti di belakang di sini nanti ada sebuah cerita, tokohnya siapa, kejadiannya di mana dan kapan. Complication adalah menceritakan awal masalah yang menyebabkan puncak masalah atau biasa disebut klimaks, terjadinya problem. Jadi permasalahannya nanti setelah ada tokohnya, nanti ada pelakunya, dan terjadilah sebuah kontak sehingga terjadilah sebuah problem, nanti ada resolutionnya. Nah, ini menceritakan awal masalah. Resolution. Bagian ini adalah akhir dari sebuah cerita, solusi masalah yang terjadi, masalah yang dapat diselesaikan, mendapatkan solusi, dapat jadi yang lebih baik. Jadi tidak ada permasalahan di kemudian hari. Terkadang ada beberapa resolusi yang berupa masalah lain untuk dipecahkan. Hal ini sengaja dibuat oleh penulis untuk menambahkan dan memperdayakan minat ketegangan bagi pembaca, atau dalam bahasa Inggris disebut biasanya sinopsisnya. Jadi kalau keinginan untuk nonton movie, di situ biasanya ada tokoh-tokohnya, pemainnya siapa, selanjutnya di situ ada konfliknya, resolusinya bagaimana. Di situ biasanya ada sinopsisnya. Reorientasinya adalah penutup. Nah, ini kesimpulan dari sebuah resolusi. Tapi biasanya reorientationnya ini tidak ditertakan atau langsung kepada resolution. Nah, ini ciri khas dari sebuah naratif teks itu memiliki beberapa bahasa menggunakan noun. Ada yang tahu noun?
Ya nanti kalau nggak tahu nanti sekalian tadi yang seperti MC katakan harus sedia kamus di depannya. Memang untuk memahami sebuah generic text itu harus disediakan kamus, tidak cukup hanya buku LKS atau buku paket, tapi ini biasanya itu kalimat-kalimat panjang. Jadi kalimat panjang itu tentunya banyak variasi bahasa dan banyak kata-kata yang sukar. Nah ini noun itu kata benda, pronoun itu kata ganti. Kan noun kata benda ini boleh benda hidup, boleh benda mati. Partisipan pelaku khusus. Nah, nanti di belakang itu ada sebuah contoh itu tentang deer and tiger. Itu adalah pelaku khusus. Dan adjectives bentuk noun phrase bersifat dari seseorang atau benda. Nah, kalau ini diajarkan di kelas 7. Non fresh itu kalau sifat benda itu ada bisa berwarna atau tinggi, itu non fresh. Tapi kalau sifat seseorang bisa cakap, bisa jelek, ganteng, handsome, dan lain sebagainya. Time conjunction untuk mengurutkan kejadian peristiwa, misalnya then, when, then itu adalah ketika, when kapan terjadinya, ketika itu, next. Nah, selanjutnya ini biasanya kemarin biasa digunakan oleh general text prosedur. Nah, kemarin ada next, lanjut, step, tahapan-tahapan. Nah, ini when, ketika, then, kemudian, next, selanjutnya. Advance press untuk menunjukkan lokasi. Jenis-jenis dari teks naratif adalah fable. Fable itu mengisahkan tentang mengenai binatang. Kalau dulu masih kecil itu kan diceritakan tentang kancil mencuri timun atau kancil dan buaya. Nanti kalau di sini kancil dengan harimau. Itu yang cerita-cerita anak. Myths atau cerita mitos ini banyak berkembang pada masyarakat serta umumnya. Nah ini biasanya jarang digunakan karena ini biasanya ini lebih ke teksnya terlalu banyak. Kalau fable ini ceritanya paling pendek. Nah, legend atau cerita rakyat yang mengisahkan bagaimana asal dari sebuah tempat itu ada. Seperti kalau di Salatiga itu ada namanya Rowo
ro pening, ro ngeluh. Nah, di situ menceritakan tentang itu sebagian dari cerita rakyat yang menceritakan tentang baru grinting dan terjadinya lek pening atau danau pening. Nah, itu asal usul. Folktale, cerita rakyat, cerita yang menceritakan turun temurun sehingga menjadi suatu bagian tradisi masyarakat. Kalau di sini mungkin ada Bugawur, itu cerita rakyat bagian, tapi itu memang real. Nah, itu bisa diceritakan. Fairy tales atau cerita rakyat, cerita anak-anak yang di dalamnya mengandung unsur kejadian ketidakmungkinan terhadap para tokoh cerita, serta pada bagian akhir mengandung pesan moral seperti apa, bawang putih, bawang merah, itu kan di situ menceritakan cerita anak-anak yang memiliki pesan moral. Jadi bawang putih itu yang akhirnya menjadi seorang yang pintar, yang bijaksana. The last, yang terakhir adalah love story. Cerita cinta lebih menegaskan tema cerita yang isinya perjuangan untuk memperoleh cinta untuk si tokoh utama. Nah, di sini apa? Cinderella. Kalau di Indonesia ada apa dengan cinta dan lain sebagainya. Dari sini, question please. Tidak ada? Ada pertanyaan, silahkan kita buka sesi tanya jawab dulu. Karena ini biasanya banyak sekali dan kalau saya teruskan mungkin ya agak bingung. Nanti saya mencoba menguraikan. Nah, ini ceritanya. Is it relawan? Ada relawan atau volunteer to read the reading tag, the mouse, deer, and tiger? Kredit please. Ini ada kredit, nanti ada nilai plus kalau ada sukarelawan yang mau membacakan. One day in there was mouse, deer. Ayo. Silahkan raise to hand atau yang berani untuk membacakan ini, read ya, membaca teks yang ada di layar kalian. Nah, salah satu atau mungkin hanya beberapa paragraf saja ya. Oke. Kita minimal bagi 3 paragraf lah. Oke, ini bagi 3 paragraf karena waktu kalau satu nggak cukup untuk 500 santri ya, atau mewakili 500 bagi 3. Mewakili silakan. Yo, ada kredit poin tambahan nanti dapat nilai. Yo. Dari Darul Rahman, sinten ayo. Halo, assalamualaikum. Oke, ini menceritakan adalah tokoh utamanya adalah mouse and tiger, mouse, deer and tiger. Tokohnya. Ya, yang silakan yang berani, yang mau mencoba, yo. Khalifah Askar. Halo, ya silakan di-unmute Darul Rahman. Your name? Itu sudah di depan ya. Kelihatan kan itu untuk teksnya. Silakan di-unmute dulu untuk speakernya. Mikrofonnya di-unmute dulu. Halo. Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan. Ini ada sebuah cerita. One day there in was mouse, deer. He was thirsty. He wanted to drink on the river. Ini adalah sebuah cerita tentang kancil yang haus,
kemudian dia pergi ke sungai. Nah, ini tokoh utamanya adalah kancil. Nah, kancil tempat kejadiannya atau adverb phrase-nya itu adalah Moss River. Tempat kejadiannya, waktunya, atau time conjunction ini when the mouse neck in the river, ini kurang R di sungai, ekor tiger kemudian ingin memakannya. Nah, ini awal terjadinya sebuah konflik atau tadi orientationnya. Nah, ini complicationnya adalah kancil ingin dimakan oleh tiger. Ini awal kejadiannya. Dan ini ada ungkapan atau perasaan tadi non press-nya itu ada di adverb phrase menunjukkan lokasi tadi. Selanjutnya ada action verb. Action-nya ini adalah listen, dengarkan. Atau ini adalah saying verb, ungkapan atau pemikiran. Ini adalah dengarkan. Dan ini ada sifat meekness and toughness. Ini adalah sifat dari tadi itu ada non press dari sebuah ekor tiger yang besar dan kuat. Kita bisa menguraikan ini tigernya. Ini adalah sifat dari sebuah tiger atau dalam bahasa Inggrisnya disebut non press-nya. Actionnya itu adalah memakan itu adalah tindakan. Match, neck ini bagian dari tadi atau time conjunction neck, kemudian seekor kancil. Nah, ini saya terjemahkan. Pada suatu hari terdapat seekor kancil. Ini adalah sebuah tokohnya. Ini adalah kejadiannya atau awal dari sebuah konflik. Complication, ini adalah orientationnya, dan ini adalah reorientationnya. Ia yakin, dan ini adalah orientasinya. Harimau tersebut baru menyadari jika ia tertipu oleh si kancil. Tuh. Ada pertanyaan? Ya, kita buka sesi tanya jawab sebentar. Kalau tadi untuk yang reading, untuk yang mau membacakan belum ada yang mau, sekarang ya bertanya, yo. Jangan bertanya artinya ya, kalau artinya itu ya harus pakai kamus itu. Nah, ini seperti tadi kamus harus ada di depan. Ini kan kata-katanya sudah banyak. Biasanya hambatan dari kalian itu ketika sudah sudah memasuki pada generate text, itu banyak sekali kata-kata seperti ini. Nanti ada report, ada prosedur, ada deskriptif, ada menceritakan, ada menggambarkan sebuah tempat, menggambarkan seseorang. Itu banyak sekali, akhirnya wis males untuk mengerjakan. Ini dari Darul Rahman sudah di unmute. Nah, silahkan kalau ada pertanyaan, salah satu yang mewakili. Ayo, yang Darul Rahman, nah itu pecinya dipakai, ayo. Belakang itu siapa itu, ayo. Ya, yang depan pecinya dipakai dulu. Oke, wes. Nah, ayo, silakan yang mau bertanya. Perwakilan salah satu maju ke depan. Terus sebutkan nama dan pertanyaannya, ayo. Halo.
Atau yang kemarin saya bagikan itu ada 5 soal question yang kalian jawab nanti. Kalau di sini mungkin nggak ada. Ini mungkin pada takut ini, minder. Takut mau apa Apalagi? yang ditanyakan sama nggak pahamnya juga, mau bicara pakai bahasa Inggris bingung juga. Boleh pakai pertanyaan bahasa Indonesia lah. Nah ini sudah saya mencoba 50% bahasa Inggris, 50% bahasa Tadi Indonesia. keterangan yang disampaikan oleh Bapak Aridul Ais, Jadi sebagian 50-50. besar malah bahasa Indonesia ini, Iya. hanya sedikit saja yang bahasa Inggris. Nah ini, kecuali tadi untuk yang Tadi untuk teksnya full. full Inggris. Ya silahkan. Tidak ada? Cerdas-cerdas ini. Oh. Oke. Bahasa Inggrisnya pintar-pintar ini, ya. Nggak ada pertanyaan sama sekali. Nggak ada yang baca. Dan juga nggak ada baca. Nggak ada ya pertanyaan ini. Ya. Oke. Sementara mungkin masih bingung ini. Ya. Kalau yang kemarin itu kan untuk yang disampaikan dari Eurofik itu prosedur ya, Ya. pembuatan kopi ya. Pembuat Saya minum kopi. kopi ya. Cara membuat dan cara memakai. Kemarin itu ada prosedur. Mungkin kalau kemarin kan mau bertanya, oh sudah bisa nggak pernah. Ini mungkin kira kalau kemarin nggak ada pertanyaan, ini wah paling nggak ada pertanyaan lagi. Jadi mereka belum persiapan untuk bertanya ini. Ya. Nanti ini bisa nanti dilanjutkan oleh Ustadz selanjutnya karena mungkin kurang jelas atau nanti ada kalau yang ini kan lebih kepada cerita dari binatang, nanti bisa diceritakan tentang legenda atau cerita ya, karena kalimatnya banyak sekali itu. Mungkin biasanya pertanyaan itu muncul setelah nanti selesai Ya. nih, wah tadi kok katanya ini nggak paham. Ya. Bisa mungkin nanti bisa ini nanti konsultasi. Nah, konsultasi ya via ya. WA atau apa, atau nanti di pertemuan berikutnya, entah nanti ketemu dengan Ustadz Ridul Ais lagi atau yang lain, tidak apa-apa, bisa ditanyakan. Atau mungkin kalian punya pertanyaan untuk yang kemarin dengan Yerofik atau yang sama Yifala, silahkan untuk tanyakan sama Bapak Ridul Ais juga bisa. Nah, karena memang kita jadwalnya nanti di rolling ya. Ya. Ada rolling jadwal, nanti mungkin pertemuan kali ini siapa, pertemuan 3 berikutnya kali. siapa, mungkin bisa beda bisa sama. Tidak ada pertanyaan ini? Tidak ada yang raise to hand ya, berarti saya anggap ada pertanyaan ini karena waktunya sudah melebihi. Ya. Oke, terima kasih, thank you, see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ridul Ais yang sudah berkenan memberikan ilmunya ya. Banyak sekali tadi, mulai dari fabel dan lain-lain, legenda sampai apa tadi saya yang Cerita cinta. cerita cinta yang terakhir tadi ya. Biasanya ini yang mengesankan, cerita cinta. Untuk pelajaran yang ketiga yaitu pelajaran matematika. Terus di sebelah saya ini sudah hadir Bapak Arif Maulida yang akan menyampaikan materi pelajaran matematika pada pagi hari ini.